Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Dausi dari Agribisnis kelas D angkatan 2021 dengan NIM 2103211000143. Nah, di video kali ini saya akan pemenuhan tugas dari dasar ilmu tanah, yaitu mengenai dasar ilmu tanah. Nah, pada video singkat ini saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi tanah dan klasifikasi tanah menurut USDA dan FAO atau UNESCO. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu klasifikasi tanah. Nah, secara umum tanah dapat diklasifikasikan dalam dua bagian, yaitu klasifikasi yang didasarkan pada teknis dan alami. Klasifikasi teknis di sini artinya tanah dikelompokkan berdasarkan kegunaannya secara khusus, sedangkan klasifikasi tanah secara alami berdasarkan sifat tanah tanpa dikaitkan dengan penggunaannya sama sekali. Klasifikasi tanah memiliki berbagai macam pengembangan, baik yang dikembangkan oleh pakar atau ilmuwan maupun oleh lembaga yang berkaitan. Contoh klasifikasi tanah yang dikembangkan oleh para ilmuwan diantaranya adalah klasifikasi tanah yang dikembangkan oleh Reis pada tahun 2007 dan Harjo Wigeno pada tahun 2002 dan Survey Staff pada tahun 2003, dan masih banyak contoh yang lainnya. Tujuan dari klasifikasi tanah. Nah, ada beberapa tujuan. Yang pertama, mengelompokkan, mengorganisasi serta menata tanah. Yang kedua, mengetahui secara mendalam mengenai hubungan individu tanah. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam mengingat sifat-sifat tanah. Dan yang terakhir, dimanfaatkan untuk menaksir sifat, melakukan penelitian, serta untuk mengetahui lahan yang baik. Setelah tujuan dari klasifikasi tanah, kita harus mengenal lebih jauh mengenai macam-macam klasifikasi tanah. Macam-macam klasifikasi tanah yaitu ada 4. Yang pertama, isogenus, yang artinya suatu tanah itu memiliki genesis yang sama. Yang kedua, isomorf, artinya tanah yang memiliki kenampakan yang sama. Terus yang ketiga, isofungsi, artinya tanah yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu lingkup. Dan yang terakhir, isotropik, yaitu artinya tanah yang memiliki lokasi yang sama. Klasifikasi tanah menurut USDA. Kita harus mengetahui lebih dulu apa itu USDA. USDA merupakan kependekan dari United States Department of Agriculture, yaitu sebuah lembaga atau departemen pertanian Amerika Serikat. USDA mengembangkan pengklasifikasian tanah yang dikenal dengan soil taxonomy, di mana sistem ini menggunakan 6 kategori dalam pengelompokannya. Nah, dari 6 pengelompokannya itu terdiri atas yang pertama, ordo tanah atau order. Yang kedua, suborder tanah atau suborder. Yang ketiga, kelompok tanah atau grid group. Yang keempat, subkelompok tanah atau subgroup. Yang kelima, family tanah. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah seri tanah. Setelah itu ada klasifikasi tanah menurut FAO atau UNESCO. Tanah menurut FAO atau UNESCO dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Setidaknya terdapat 25 bagian kelompok tanah. Nah, saya di sini tidak akan menjelaskan 25 tanah tersebut atau bagian tersebut karena akan berdampak pada panjangnya durasi dalam video ini. Tapi saya akan menyebutkan apa aja dari 25 tanah bagian dan menurut FAO atau UNESCO ya. Yang pertama ada tanah fluvisol, yang kedua gleisol, yang ketiga regosol, yang keempat litosol, yang kelima arenosol, yang keenam renzina, yang ketujuh ranker, yang kedelapan andosol, yang kesembilan vertisol, 10 solonet, 11 yermosol, 12 xeroxol, 13 castonozen, 14 cernozen, 15 paizem, 16 greizen, 17 cambisol, 18 luvisol, 19 potzolufisol, 20 potzol, 21 planosol, 22 akrisol, 23 nitosol, 24 ferasol, 25 histosol. Nah,
itu merupakan bagian tanah dari 25 bagian menurut FAO atau UNESCO. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.